Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Hasan dari SMA Negeri 1 Malang. Saya akan menjelaskan gambaran mengenai makalah saya yang berjudul Pembelajaran Sejarah Lokal bagi Generasi Milenial Berbasis Vlog Sejarah. Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan latar belakang kenapa saya mengkaji permasalahan ini. Perkembangan zaman dan iptek memberikan pengaruh yang luar biasa bagi berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan yang berkaitan langsung dengan siswa kita. Yang saya maksud adalah gaya belajar siswa kita yang berada di abad 21 atau yang sering kita sebut dengan generasi milenial. Generasi milenial belajarnya sulit dilepaskan dengan internet ataupun media sosial. Media sosial yang saya maksud di sini berupa Instagram, YouTube maupun Facebook. Tetapi secara spesifik pada makalah ini saya akan membahas mengenai YouTube dan pembelajaran sejarah. Selanjutnya ialah mengenai fokus pembelajaran. Sebelumnya, pembelajaran sejarah banyak membahas mengenai sejarah nasional. Namun demikian, dewasa ini, pembelajaran terkait dengan sejarah cenderung banyak membahas sejarah lokal. Artinya, mulai ada perubahan yang cukup signifikan, yang mulanya membahas sejarah secara luas menjadi pembahasan sejarah secara parsial, agar menumbuhkan suatu hal-hal yang unik ataupun hal-hal luar biasa di berbagai wilayah. Dengan adanya dua permasalahan ini, saya hendak menyarankan kepada kita semua sebagai guru sejarah untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran yang menggunakan vlog sejarah, bentuk lanjutan dari Project Based Learning atau PJBL yang sering kita kenal. Kenapa vlog sejarah digunakan untuk mengembangkan ataupun membahas sejarah lokal? Di dalam sejarah lokal, kita memiliki tantangan mengenai minimnya sumber ataupun pembahasan yang dapat kita gunakan sebagai acuan. Nah, di sini sesuai dengan teori konstruktivistik, di mana siswa tidak hanya diminta untuk memahami saja, tetapi siswa diminta untuk membangun secara kritis pandangan mereka terhadap suatu peristiwa ataupun permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Tentunya, selain mereka berpikir kritis, selain mereka memahami permasalahan-permasalahan unik, dengan adanya hal ini juga menumbuhkan kreativitas siswa, di mana di abad 21 siswa tidak hanya diminta mampu secara kognitif maupun afektif, tetapi psikomotor yang luar biasa di luar aspek pendidikan pada umumnya. Tetapi bagaimana mereka mampu bertahan ketika nanti sudah selesai menempuh pendidikannya. Hasil karya siswa ini nantinya akan diunggah di media sosial berupa YouTube, di mana nantinya juga bisa digunakan sebagai wadah diskusi secara online. Terakhir yang perlu saya sampaikan, guru juga harus memperhatikan keadaan lingkungan sekitar siswa, khususnya adalah sumber daya yang dimiliki siswa-siswi kita, sehingga kita dapat menyesuaikan keadaan, baik berupa tema maupun sumber daya sumber daya siswa kita. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.